Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Mbak Yuni kan sampai di titik dari gang kecil, dari rumah petak ke Istora gitu ya. Dan kemudian 7 tahun lalu itu ada WhatsApp dari Bunda, dan dia aku mau konser. Pertama saya menikah itu saya kaget, kok kayak gini gitu loh. Mungkin sih kalau orang lain mungkin udah bunuh diri kali ya. Tapi itu tidak saya lakukan, saya melanjutkan hidup, terus kaset saya meledak gitu. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A setiap hari Minggu. Seperti biasa, saya akan menghadirkan bintang tamu yang spesial malam ini, dan tak lupa ada juga panelis yang setia bersama saya. Langsung saja kita akan lihat siapa panelis kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk Kang Maman, ada Mas Indu, dan ada Mas Dandi Lasaido. Nah, ngomong-ngomong, satu kata untuk menggambarkan bintang tamu hari ini tuh siapa, Kang Maman? Cluenya? Condor Heroes. Return of the Condor Heroes. Ya. Mas Indu? Kecantikan yang abadi. Kecantikan abadi. Mas Dandi? Everlasting. Everlasting. Kali ini sosoknya luar biasa sekali. Ia adalah sosok legenda penyanyi tanah air. Dia juga seorang diva. Usia boleh bertambah tapi pesona, semangat dan karyanya tak pernah pudar. Ia adalah simbol keteguhan seorang perempuan Indonesia. Seorang diva yang tak hanya bersuara emas, tapi juga berhati mulia. Di balik sorot lampu dan gemerlap panggung, ia adalah sosok yang terus menyala. Bukan hanya sebagai penyanyi legendaris, tapi juga sebagai perempuan multi talenta. Langsung saja kita sambut bintang tamu Q&A malam ini, sang diva yang tetap menyala, Yuni Shara. Tepuk tangan untuk Yuni Shara. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, jangan duduk dulu. Aku sebagai perempuan pasti penasaran, skincare-nya apa sih Mbak? Bisa awet muda, kecantikan yang abadi. Saya setuju dengan Mas Indu tadi. Biasa aja deh kayaknya. Enggak, please. Iya bener. Aku pengen awet muda kayak. Cleanser, terus udah gitu serum sama yang buat tidur aja udah. Oh my God, habis ini kita bicara di balik layar ya Mbak ya, Tapi rahasianya. aku risih deh kamu ngomong aku diva gitu. Kenapa risih? You are a diva, right? Menurutku diva itu adalah sebutan yang orang-orang yang menyebut dia pantas atau layak atau tidak disebut diva. Tepuk tangan buat Mbak Yuni. Makasih. Oke Mbak, kita langsung saja ngobrol dengan Mbak Yuni ya, luar biasa. Apa yang ada dalam benak Mbak Yuni ketika 35 tahun berkarya, sudah 53 tahun menjalani kehidupan? Ya biasa, saya harus menerima semuanya itu. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang nggak acceptan dengan kondisi-kondisi, karena perempuan itu kan ada perubahan-perubahan, mulai hormonal, mulai dari physically, yang mulai aging, yang mulai kerutan, uban dan lain-lain, secara emosional karena usia segitu itu kan ada titik terendah perempuan kadang-kadang di situ saat mengalami menopause dan lain-lain itu. Nah itu tergantung dia memanage dirinya bisa melalui itu untuk menjadi perempuan tetap tegar, tetap menarik, tetap bisa menjalankan rutinitasnya seperti biasanya gitu. Saya pekerjaannya masih ada di panggung, terus saya masih berhubungan dengan manusia yang banyak, kemudian saya masih bergelut di dunia pendidikan bersama guru dan anak-anak juga gitu. Jadi masih banyak berita-berita tentang seorang Yuni Sharanya itu sendiri. Nama saya kebetulan terlahir Wahyu Standing Budi. Kalau Wahyu Standing Budi itu ya sosoknya ya perempuan biasa, ibu rumah tangga yang senangnya di dapur, senangannya ngurusin tanaman dengan berbagai macam hal-hal yang di rumah gitu. Yang saya sangat senengin, saya sangat
cintai kegiatan-kegiatan itu yang menurut mungkin juga banyak orang, masa sih lu masih ngosek kamar mandi, masa sih lu masih cuci piring, ya itu Ngosek kamar mandi, serius? iya. Jadi di kamar mandi saya itu ada sikat yang mulai panjang, yang pendek, terus udah gitu setiap mandi tuh saya pasti kan ada kaca tuh, saya pasti udah langsung elap gitu, secara otomatis. Itu masalah kebiasaan sih. Kan Mbak Yuni sering menang di festival-festival, tapi sayangnya memang album-album Mbak Yuni sebelumnya itu tidak meledak, tapi tetap terus berkarya sampai saat ini. Apa sih Mbak tipsnya untuk tetap pada pendirian menjadi musisi di tengah tantangan album-albumnya itu sempat juga tidak meledak? Dari awal nyanyi saya menyanyikan lagu baru, kebetulan albumnya itu ciptaan saya sendiri. Jadi di saat saya SMA itu judul albumnya memang ciptaan saya sendiri. Saya rekaman di Billboard. Di Billboard itu arrangernya tuh ada Erwin Gutawa, Indra Lesmana. Jadi yang kebetulan di Billboard tuh semuanya tuh hampir kayak jazz semua gitu, musisi-musisinya seperti itu. Dan saya kebetulan penyanyi yang dari Batu, SMA, terus ditawarin rekaman sampai setelah menang Bintang Radio TV, saya dicari lah itu. Rumah saya di gang, dicari untuk rekaman di Billboard. Nah di Billboard itu musisinya segede-gede gitu. Saya masih pakai baju SMA. Lagu itu, album lagu baru. Setelah lagu baru mungkin nggak banyak ya responnya. Respon banyak enggaknya itu karena bergantung saat itu jumlah kopi berapa kopi yang terjual. Tapi setelah tahun 91, saya rekaman pertama tahun 90 di album sendiri. 91 itu produser saya mau coba dong di luar negeri ini lagi musim lagu lama tapi dibikin ulang. Namanya Recycle waktu itu. Recycle, saya disuruh nyobain lagu Hilang Permataku, ciptaan Isarianto. Saya nyanyi aja, karena disuruh nyanyi aja udah senang. Dan nggak pernah kepikiran jadi penyanyi ya saya. Jadi saya nyanyi dan terus mulai ada yang manggil Yuni Syara. Karena saya nggak tahu kok pada manggil-manggil nih, kenapa nih gitu. Oh ternyata lagu Hilang Permataku itu mulai naik, mulai banyak orang tahu dan gitu. Terus saya sendiri agak telat lihat video klipnya. Setelah itu udah dicoba lagi nyanyi lagu baru. Kurang jalan lagi, saya dikasih lagi lagu lama, ada surat undangan. Dikasih lagu baru lagi kurang jalan, akhirnya saya diterusin nyanyi lagu lama lagi. Saya diejek-ejek nyanyi lagu, alah cuman bisa nyanyi lagu lama, lagu bekas gitu apa segala macam. Itu hantaman yang dilakukan oleh pers gitu, yang di framing pers, yang ditahu. Saya berpikir susah loh nyanyi lagu lama. Lagu itu sudah populer, tapi saya harus mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer gitu loh. Jadi gimana saya bawainnya gitu loh. Akhirnya saya nggak pernah dengerin lagu aslinya. Jadi operator yang saya suruh nyanyi. Terus kemudian dengan cara Yuni. Dengan caranya nyanyi oh mas gitu. Nyanyi oh mas lagu itu aku ikutin gitu. Itu cara saya supaya saya tidak terlalu ikut dengan penyanyi aslinya. Nah setelah itu saya nyanyi lagu lama. Terus kemudian pindah ke label lain. Ada lagu Mengapa Tiada Maaf. Itu kebetulan juga mendapatkan BASF Award. Jadi saat itu platinumnya tuh masih jumlahnya 500.000. Jadi yang tertulis baru jalan, maksudnya belum dihitung lama, itu 2 juta kopi. Terus di tahun yang sama saya nyanyi Return of the Kandar Heroes, itu dapat 3 platinum, artinya 1,5 juta kopi. Di waktu yang bersamaan, 1 tahun 2 lagu itu, 2 album itu berjalan. Jadi saya dapat 7 BASF dalam waktu yang bersamaan. Setelah saya menerima penghargaan itu, di belakang saya ada Eros Jarot sama Yoki Surya Prayogo. Selamat ya Yuni gitu. Terus itu lagunya bisa dapat segitu, kalau lagu kita bisa nggak ya gitu. Okay. Artinya Mas Eros sendiri yang minta, Bapak Eros sendiri yang minta. Saya ininya aja udah gemeter ya, maksudnya Eros Jarot yang minta. Tapi itu faktanya dan saya menyanyikan lagu dia dan saya lebih gemeter nyanyi lagunya mereka. Karena kayak saya nggak ngerasa nyanyi lagu lama. Menyanyi lagu lama itu buat saya kayak apa ya, bukan hal yang sulit, saya nyanyi aja gitu, saya nyanyi aja. Dikasih lagu baru tuh saya lebih kayak nervous gitu, kayak lebih nervous. Lagu Pak Eros sama Yoki sama Bapak Krisya waktu itu, saya anggap itu kayak lagu baru yang tantangannya tuh
lebih sulit dan saya nyanyi lebih lama. Kalau lagu lama saya bisa satu shift 6 lagu, 7 lagu, 8 lagu. Ini kayaknya satu shift 1 lagu gitu. Nah, ini menarik loh Kang Maman karena banyak penyanyi juga cover begitu ya atau menyanyikan lagu-lagu lama, tapi entah kenapa mungkin saya nggak tahu apakah ini hanya subjektivitas saya ya, tapi yang memang pas dan selalu enak menyanyikan lagu-lagu lama dan konsisten itu top of mind-nya itu Yuni Shara sampai sekarang. Menurut Kang Maman gimana? Justru ketika Yuni Shara berhasil, lalu kemudian diikuti oleh banyak penyanyi waktu itu dengan lagu-lagu lama. Gara-gara tahun 95 itu dalam seminggu terjual 150.000 kopi Mengapa Tiada Maaf itu. Makanya dia dapat 4 platinum. Kemudian 3 yang Return Condor Heroes yang saya ingat betul, 7 lalu orang kaget. Mbak Boldo senandungin dikit buat kita nostalgia. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, tak pernah ragukan berakhir. Itu 500.000 dalam waktu 1 bulan. Makanya terjadi ledakan waktu itu kan. Dan artis-artis tidak malu lagi menyanyikan lagu theme song sinetron atau film asing yang masuk. Sebagai orang yang mengetahui banget dan kenal banget Mbak Yuni, ada hal nggak yang Kang Maman itu sampai sekarang ingin tanyakan dan mungkin belum sempat terungkapkan? Saya nggak akan pernah melupakan beliau karena waktu itu dengan isu yang sangat luar biasa di tahun 90-an, Pemret saya bilang nggak mau tahu, harus dapat Yuni Shara untuk verifikasi konfirmasi isu itu. Dikejar-kejar orang. Saya pun diancam kalau kamu nggak bisa dapat dia, kamu nggak akan diangkat jadi karyawan tetap. Oke. Berat ya, Saya udah Pak. berjuang untuk menunggu di Taman Buaya TVRI dan lain sebagainya, nggak ketemu. Tapi saya berjuang untuk dapat. Akhirnya dia bilang, oke kita wawancara jam 1 malam ya. Di mana? Di Bumen, Pejompongan sambil makan nasi goreng. Nasi goreng. Disitulah kemudian saya bisa menyelamatkan karir saya sebagai jurnalis. Dan hebatnya apa kata beliau? Apa yang kamu tahu tulis saja. Tulis saja, nggak usah pakai perasaan nggak enakan. Kalau kamu nganggap itu kebenaran, tulis saja. Justru dengan kalimat itu membuat saya, apa pentingnya ya hanya mengangkat sebuah gosip tapi kemudian mematikan karir orang. Saya membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Saya yang ketenang, saya yang Dia yang dikasih. ditendang sama Kade gitu. Tapi kok dia nggak pernah duet. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Mbak Yuni Shara. Tepuk tangan dong buat Mbak Yuni Shara. Nah kalau dari Mas Indu, sebagai seorang jurnalis yang juga mengamati musisi seperti Mbak Yuni Shara, menurut Mas Indu, seperti apa sosok Yuni Shara? Ini menarik banget ya kalau kita bahas Yuni Shara itu kan kadang kalau ngomongin image penyanyi yang sering mengaransemen ulang lagu-lagu hit. Jadi kalau yang bisa saya katakan gitu ya, mungkin di Indonesia gak ada duanya gitu. Tadi dari cerita Mbak Yuni juga gitu ya, kalau misalkan sekarang yang saya tahu Mbak, musisi-musisi sekarang terutama yang sering mengaransemen ulang lagu itu yang meminta ke penciptanya gitu. Tapi ini kebalik, justru penciptanya yang lagunya sudah populer meminta untuk dibawakan oleh Yuni Shara. Akhirnya itu sebuah validasi gitu ya, kalau lagu itu memang benar-benar lagu hit. Setuju Wah, sih. terima kasih. Kayak saya mau komentarin dulu, kayak lagu itu memang kalau di label kita tuh udah dikasih lagu ya dari zaman dulu tuh. Ini lagu ciptaan ini. Terus menjadi diakurasi, dipilih lagu-lagunya gitu loh. Pertama kan saya nggak tahu lagu-lagu yang dikasih produser itu lagu apa aja. Saya menyanyikan lagu itu, terus selanjutnya kadang saya kalau ketemu yang menyanyi, saya kalau nyanyiin lagu ini, oh senang sekali gitu. Berarti mereka senang kalau saya bawain lagi lagu-lagunya yang senior saya. Jadi saya juga ngerasa tersanjung kalau si penyanyi atau penciptanya senang saya bawain lagunya. Nah kalau dengan situasi yang sekarang Mbak, ini kan ada pencipta dan penyanyi lagi seolah-olah lagi ada berbenturan kan tentang hak cipta nih ya kan. Malah sekarang penyanyi jadi takut nih nyanyiin lagu para pencipta. Sementara Mbak Yuni ada penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu dari para musisi lain begitu dan pencipta-pencipta lain itu. Iya. Gimana melihat itu Mbak? Nggak apa-apa sih, kadang-kadang itu memang ada masanya, kadang-kadang
ada sesuatu yang memang harus gaduh gitu loh. Harus gaduh untuk menjadikan satu kepastian atau satu ini. Sebenarnya dulu menyanyi itu adalah hal kegiatan yang paling freedom, yang bisa menyatukan banyak pihak, sama seperti sepak bola. Orang nyanyi bebas-bebas aja, orang mau nyanyi di mana aja bisa, orang nyanyi ini fun, kegiatan apapun tuh harus ada musik dan lain-lain. Sekarang menjadi memang agak aduh kalau IO nyanyinya yang aman aja ya gitu ya, misalnya seperti itu. Akhirnya menjadi satu ketakutan satu sama lain untuk membawakan yang akhirnya akan merugikan sebenarnya pencipta sendiri, karena aduh repot kalau bawain ini nanti ini masalahnya ini akan dampak-dampak yang akan terjadi itu akan seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman akan merasakan itu atau tidak gitu loh. Tapi sebenarnya kalau buat penyanyi semua pengennya sejahtera. Semua pengennya sejahtera. Dulu kita menyanyi memang label yang membayarkan itu semuanya. Dan kita bertugas mempopulerkan lagu itu dengan apa? Promosi ke sana kemari, harus bawain lagu ini sampai ngetop. Banyak lagu yang misal kita bawain sampai mungkin kayak ribuan kali, nggak jalan-jalan juga ada juga. Ada juga yang di jalan baru dinyanyikan sebentar lagu itu menjadi populer gitu ya. Jadi kadang-kadang kita patokannya kalau misalnya nyanyi, waduh lagu gue udah dibawain di jalan nih, dibawain pemain, itu jadi kayak simbol satu. Wah lagu gue udah didengerin banyak orang, lagu gue sukses nih, lagu gue jalan nih. Semudah dan sesimpel itu sebenarnya ya. Sebenarnya itu, penyanyi kan ada macam-macam nih. Penyanyi pemula, penyanyi populer, penyanyi yang ada di reguler. Kalau kita menyanyi reguler kafe-kafe, itu lagu orang semua yang dibawain selama 3 jam. Terus urusannya bagaimana gitu. Kalau misalnya tidak ada kepastian. Kepastian itu kami anggap adalah kepastian hukum. Kalau sudah hukum yang sudah bicara, kita manut pasti. Kalau misalnya kita masih gaduh di antara ini apa segala macam, berarti belum sah. Jadi kita ikutin aja yang sudah ada, hukum yang sudah tertulis gitu. Jadi bukan teman-teman, kita bukan kadang-kadang ini kan ada visi, ada aksi gitu. Bukan siapa bilang kita ngehargain. Kita kalau perlu semuanya sejahtera. Zaman dulu, zaman RBT atau zaman itu mereka yang dapat, penyanyi mana dapat apa-apa. Penyanyi itu harus kerja keras gimana caranya supaya dilihat orang. Kayak misalnya Mbak tanya, resepnya apa sampai sekarang gimana? Karena saya masih ada di panggung, saya harus memuliakan diri saya sendiri. Bagaimana caranya? Ya saya harus menjaga semua itu. Saya menjaga tampilan saya supaya orang itu layak. Misalnya kita ngontrak Yuni Syara itu harus sepaket. Jadi bukan lagunya aja, bukan seorang Yuni Syaranya aja. Kadang pengen orang undang Yuni Syara, bukan laguku yang dibawain gitu. Mereka pengen lihat sayanya aja gitu loh. Orang kan taunya Yuni pernah nyanyi berlima wanita itu. Ada 5 wanita. Padahal 3 bidadari itu kan lebih duluan kan. Aduh Mas, itu tau gak Kang, itu nyanyi jobnya banyak banget. Yang 3 bidadari itu kan. Iya, tapi kita gak ambil, gak ada yang mau turun Desi, harganya, Bo. Paramita Rusadi, Desi Ratnasari, Yuni Syara. Itu lagu Kidung. Berapa sih bayaran termahal trio bidadari itu? Bukan masalah gini. Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi tim, kita memang harus turun harganya. Supaya itu terjadi. Kalau kita masing-masing matokin, gue tetap di sini menjadi sulit. Akhirnya bubar ya Mbak karena itu ya? Satu single doang. Satu single aja. Oke. Nah kalau Mas Dandi gimana Mas? Melihat Mbak Yuni Syara dengan segala potensinya dari dulu sampai sekarang dan sebagai musik arranger, memang semagnetik itu ya seorang Yuni Syara Mas? Mbak Yuni itu kenapa dia tahan bertahun-tahun menghadapi banyak up and down di pekerjaan, karir dan kehidupan itu karena beliau tuh berasal dari Batu. Apa? Memang Batu kota Batu kan maksudnya? Dia cuma bercanda. Atau Batu apa nih? Coba. Jadi tahan gitu. Jadi sosok yang aku kenal ya, terutama cara menghargai hidup tuh. Entah kenapa kita selalu satu frekuensi di sini. Untuk urusan di luar musik ya mungkin ya gitu. Sekali-sekali mungkin Kak Yohana kalau main ke rumah Bunda ya, itu berasa itu di situ. Apa yang ada di situ tuh auranya kayak kita kembali pulang rumah. Gitu. Dan itulah yang menjadi vibe tema konser secara suasana nanti di 3553 itu katanya konser Yuni Syara di situ tuh ingin membawa para penonton itu seperti kembali ke rumah. Rumah itu hal yang paling jujur. Kita itu paling jujur kan di rumah ya.
Mau bangun tidur, kadang-kadang orang bilang ring satu gue tuh sahabat. Enggak, ring satu kita itu adalah Mbak yang kerja di rumah. Setuju. Mbak, jadi yang tahu Setuju. polosannya kita, tahu kita lagi mood atau tidak apa segala macam, ya itu hal yang terjujur dari semua itu adalah rumah gitu loh. Justru itu. Saya membayangkan bagaimana dulu masuk Jakarta, orang ini seranjang, kalau ada yang nendang pasti ada yang jatuh. Saya yang ketenang, saya Dia yang dikasih. ditendang sama Kade gitu. Tapi kok dia nggak pernah duet kan? Nah, saya berharap tadinya di konser ini harus tampil luar biasa berdua ini. Kami tidak pernah malu untuk menceritakan bahwa kami itu kesulitan-kesulitan yang kita jalani di Jakarta. Orang lihat Yuni Syara, Krisdayanti itu sekarang, dulunya dong. Dulu perjalanan kami tuh dulu, wah luar biasa. Tapi yang sebenarnya yang lebih hebat itu Mama. Ya. Gimana caranya dia mikir besok kami makan apa, sekolahnya bagaimana, dan Pernah lain-lain. sesusah apa memang ya Mbak? Kalau pas di Batu sih memang kami oke lah. Maksudnya di Batu tinggal di rumah besar, yang kami tuh termasuk pejabat publik, maksudnya ada bedana, apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi pas saat pindah ke Jakarta, kami tinggal di gang kan ada gang normal ya. Ini gang kecil banget gitu ya. Terus kita diajak Mama jalan, kok kita lihat jalannya gang, kok jalannya kecil banget sih Ma. Karena di Batu gede, terus udah gitu lah, halaman besar, rumah besar gitu. Terus kok masuk ke jalan kecil sih Ma gitu. Terus Tato berhenti di rumah petak gitu. Terus Mama bilang, ya kita tinggal di sini gitu. Kita diem, saya sama Yanti diem, tapi terus kita berdua, gitu. Ya gitu. Nanti kita kasih tanaman, kita kasih ini. Dan dari rumah petak itu udah ada tanaman rumah saya. Yang menghiasi petakan-petakan itu, yang membedakan rumah petak satu dan rumah petakan kedua itu adalah pohon palem dan tanaman-tanaman gantung. Nah, yang diceritain Kang Oman tadi yang masalah tempat tidur, kasur aja nggak masuk, Pak. Jadi kasur tempat tidur itu kalau kita beli nggak masuk karena saking kecilnya. Jadi kita harus bikin di dalam rumah petak itu. Jadi yang tidur itu memang Mama sama Yanti, saya ngalah di kakinya mereka. Nah kan ada lemari. Lemari kalau dikasih pintu akan sulit lagi. Lemari kasih korden. Jadi kalau pas bangun saya sering ada di dalam tempat tidur itu karena ketendang kakinya Mama Yanti. Dalam lemari. Pemirsa harus tahu ya, teman-teman anak-anak muda harus tahu. Memang semuanya itu berproses loh. Berproses, jangan lihat sekarang, lihat dulunya dong, lihat dulu. Iya. Iya nggak sih? Kalau Mas Indo? Menarik ya ketika ngomongin gang kecil gitu ya. Akhirnya Mbak Yuni kan sampai di titik dari gang kecil, dari rumah petak ke Istora gitu ya. Nah yang ingin aku tanyakan, pernah nggak sih sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi ada di titik, mungkin kalau nggak karena musik, aku nggak kuat gitu. Kayak enggak deh. Kayak saya itu dari dulu tuh kayak gini nih. Saya itu udah terlanjur hidup, jadi saya harus nerusin. Apapun kondisinya. Enak nggak enak gitu. Kayak fase-fase pertama saya menikah itu saya kaget. Kok kayak gini gitu. Mungkin sih kalau orang lain mungkin udah bunuh diri kali ya. Tapi itu tidak saya lakukan, saya melanjutkan hidup, terus kaset saya meledak gitu. Selanjutnya saya menjadi berpikir, oh Tuhan itu kalau mau ngasih hadiah, kita emang harus gitu, harus di tempatnya gitu. Jadi setiap kali saya dapat kesusahan, misalnya saya kayak lagi di bawah banget gitu perasaan saya. Aduh ini Tuhan mau ngasih apa ya? Mikirnya udah gitu aja. Kalau sempat kehilangan identitas diri, misalnya identitas diri itu dalam artian misalnya, saya dulu sempat punya ciri khas tertentu gitu. Oh Yuni Syara yang rambutnya pendek, oh Yuni Syara yang nyanyi tali satu, oh Yuni Syara lipstiknya ini, oh itulah di pasar Klewer apa segala macam itu. Ini daster Yuni Syara, ini apa segala macam. Banyak itu perintilan-perintilan yang menyebutkan ininya Yuni Syara, ininya Yuni Syara, ini Yuni Syara. Banyak hal-hal yang melekat di entah yang saya pakai itu menjadi kayak semacam trademark atau menjadi ciri khas dari Yuni Syara. Bahkan di salon-salon tuh ada gambar contoh foto untuk potong rambut itu. Karena aku termasuk salah satu korban ke Yuni Syara. Yang berondong benar ya? Yang pendek ya? Karena pernikahan saya mungkin gagal gitu ya. Tapi saya nggak fair sama
Tuhan sama Gusti Allah. Karena saya juga mendapatkan rezeki juga dari situ. Dipersembahkan oleh Kita mau jawab dulu pertanyaan Mas Hindu tadi. Mbak Yuni tuh dikenal sangat emosional gitu ya dalam membawakan lagu dan mampu menghidupi lagu-lagunya. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak sih kisah getir di lagu atau orang bilang kutukan lagu gitu yang akhirnya Mbak Yuni merasa kok hidupku sama ya kayak di lagu yang aku bawakan gitu. Dan lagu apakah itu? Saya sampai pernah nggak mau nyanyi lirik lagu gitu. Karena kayak Desember Kelabu Desember itu. Kelabu pasti. Desember Kelabu itu tiap mau masuk Desember tuh saya udah tahu tuh. Hawa-hawa November masuk Desember itu nggak tahu ya perasaannya kayak di wah gitu. Kenapa Mbak bisa seperti itu? Saya nggak tahu. Saya bikin afirmasi itu belum lama ya. Enggak, Desember baik-baik aja. Desember akan menyenangkan gitu. Bayangin, dari November saya udah tahu angin itu mau lari ke Desember. Dan itu bisa, apa ya, bawaannya tuh kayak melo, kayak apa itu. Dan saya alamin bertahun-tahun. Terus akhirnya masih seperti itu sampai sekarang? Dengan Desember Kelabu? Enggak, saya udah bikin afirmasi dan di Desember tahun lalu saya happy banget saya sama anak-anak saya. Terus kayak lagu Yoko di Turn Off the Country Road sama itu Yoko and Baby Lung itu beda usianya 15 tahun. Saya pernah masukin fase pacaran sama anak yang umurnya 15 tahun itu juga masuk gitu. Tapi yang paling parah sih Desember Kelabu sih. Kalau soal nama, Sengsara itu? Oh nama iya Yunisara. Yunisara itu orang Jawa bilang tuh Soro. Sengsara. Soro. Nah itu juga yang memberikan itu Pak Iwan. Billboard Indonesia. Karena menganggap Wahyu Standing Budi itu nggak komersil lah. Terlalu Jawa, terlalu apa, kalau nggak ada ningnya juga kayak laki gitu ya kan. Jadi apa panggilannya, oh ya Yuni, dikasih apa ya, akhirnya dikasih lah si Yunisara ini. Jadi terus orang Jawa bilang gitu, oh repmu kok Soro gini. Mungkin iya dalam satu hal, karena pernikahan saya mungkin gagal gitu ya. Tapi saya nggak fair sama Tuhan, sama Gusti Allah, karena saya juga mendapatkan rezeki juga dari situ. Jadi saya anggap balance lah itu. Mbak Yuni, ada 9 box di sini. Mbak Yuni harus pilih salah satu box nomor berapa. Di dalamnya ada pertanyaan, Mbak Yuni. Seperti tanggal lahir saya deh, nomor 3. Kita akan lihat lahir. dulu. Tanggal 3 bulan apa Mbak? Juni. Bulan Juni. Oh 3 bulan Juni, jadi Gemini ya Mbak ya? Iya. Oke, kita buka box nomor 3. Ini lucu ini, tenun-tenun apa ya? Ya, gajah duduk. Rapid question. Oke, ini ada pertanyaan cepat untuk Mbak Yuni. Harus dijawab dengan cepat pilihan-pilihan ini ya. Yang pertama, pebisnis atau relawan? Relawan. Pebisnis. Kenapa dikoreksi? Relawan itu bukan satu pilihan menurut saya. Karena saya sering melakukan dengan sukacita aja. Dan memang udah menjadi bagian. Iya. Oke, nice. Yang kedua, lagu sendiri atau cover? Cover, tapi saya pengen berusaha untuk bikin lagu sendiri sekarang. Oke. Flat shoes atau high heels? Flat shoes terpaksa kalau semua harus panjang. Ini kayak flat shoes karena celana saya panjang. Sekarang udah apa, high heels maksudnya. Sekarang lebih udah pendek karena pernah jatuh. Hidup tanpa makeup atau hidup tanpa barang branded? Hidup tanpa makeup. Why? Sebenarnya saya suka, muka saya paling suka ya muka saya bangun tidur. Brand itu tuh status saja. Saya kadang-kadang pakai ini cuman karena ya status saja. Kayak misalnya saya mau pakai mobil ini hanya karena ini jujur sebenarnya. Saya nggak penting-penting amat. Mobil sebenarnya yang penting ada AC dan lain-lain. Karena saya pakai itu cuman apa? Orang mau nilai saya dari mana? Saya nggak suka banget ditaker tuh. Gitu karena ya? Orang kita kan lihat orang tuh berapa detik pertama, iya gitu loh. Berapa detik pertama terus dia udah bisa mengasumsikan diri kita itu seperti ini. Tuh. Jadi kalau misalnya saya memakai ini, memakai itu, bukan purely
diri saya pengen pakai itu. Ya itu kan bagian juga kita memposisikan diri dan menjaga value Betul, kita. selain mungkin memang saya perempuan yang juga kepengen pakai itu, tapi misalnya kalau misalnya ada pilihan-pilihan seandainya saya misalnya nggak harus pakai itu, pasti otomatis dari lahir sampai mungkin nggak ada, saya nggak usah pusing gitu loh. Tapi kadang-kadang ini omongan orang juga menjadi bagian pemikiran saya, terus sampai akhirnya kita dihargain orang itu juga karena barang-barang tertentu. Oke, ini yang terakhir nih, pertanyaan saya dan sejuta umat nih. Awet muda atau awet kaya? Saya pengen kaya loh. Saya pengen kaya lahir batin. Artinya saya bisa menuntaskan putra-putra saya sampai di tempat yang pas gitu. Saya bisa kaya karena saya masih berjuang terus. Berjuang untuk putra-putra, Mbak. Berjuang saya banyak, bukan buat putra-putra saya aja. Berjuang saya itu masih banyak, saya ngurusin sekolah, masih ngurusin banyak banget yang saya urusin. Jadinya Tapi saya kan punya bisnis batu bara, punya banyak sekali bisnis-bisnis lain. Mbak Yuni juga penyanyi favorit di event-event kenegaraan, acara resmi, bahkan kemarin juga ikut video klip menyanyikan lagu Pak SBY. Artinya materinya kan cukup. Perjuangan Mbak, seperti apa jadi lagi kalau memang misalnya nyanyi di negara itu budgetnya minim banget, tapi itu menjadi satu privilege. Kayak saya nyanyi di istana itu dari zaman Pak Harto ya. Bayarnya gue murah banget tuh Mbak. Berapa Mbak? Kalau boleh tahu. Pertama kali nyanyi di istana itu gue dibayar. Saya nggak boleh bilang murah banget, tapi saat itu orang pikir banyak, dibayarnya 5 juta belum potong pajak. Kita harus mengeluarkan kostum, mengeluarkan makeup dan lain-lain. Tapi bukan itu yang saya bilang. Kadang nyanyi itu nggak harus melulu uang, nggak selalu itu hitungannya gitu loh. Bukan passion itu kan anak sekarang harus ada passion, harus melakukan enggak gitu. Kita tuh memang harus fight aja. Kalau ngikutin passion nggak jadi kayak. Saya harus melanjutkan hidup saya. Hidup saya keras, memang saya harus berjuang sampai sekarang. Kalau orang lihatnya ini itu, oh iya Mbak Yuni dulu bisnis ini, memang saya pernah jalanin itu. Ada yang nggak kamu munculkan? Apa yang nggak dimunculkan? Bahwa anak kamu tuh bukan cuma 2, tapi ratusan anak jalanan menjadi anakmu. Banyak anak-anak saya, selain anak-anak di PAUD, anak-anak jalanan, ada anak-anak yang yatim piatu, banyak sih sebenarnya. Yang nggak perlu juga diomong-omongin gitu. Perjalanan ikhtiar saya memang macam-macam. Saya pernah ngerjain jual batu, apa segala macam. Itu adalah proses ikhtiar saya untuk meneruskan hidup. Nah saat waktu itu tumbang batu, saya nggak bisa jual lagi. Akhirnya saya stop. Nah stop itu tidak ada di berita kan, tidak diberitakan. Nah apa aja yang saya lakukan? Banyak juga saya mencoba usaha ini, mencoba usaha itu. Walaupun main bisnisnya saya itu adalah saya menyanyi. Pendaringan saya itu adalah saat saya di panggung. Yang lain-lain adalah ikhtiar saya untuk saya terus hidup. Supaya semua yang di belakang-belakang saya semuanya juga masih terus berjalan. 18 tahun menjadi single moms, pahitnya di mana? Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Mbak Yuni Syara dan para panelis yang tercinta. Kita mau buka box lagi Mbak Yuni. Ya. Box kali ini nomor berapa? Tadi sudah nomor 3. Nah sekarang box nomor berapa yang dipilih? 5. Habis buka 3, 5, 35. Oh 35. 35. Wow, semesta. Natural loh ini berarti semesta. Kita Umurnya buka dia box. berhenti di situ di 35. 30. Iya Mbak Yuni, aduh ini enggak. Games, oke. Games. Mbak nanti saya akan menyampaikan, ya bukan menyanyikan, menyebutkan satu kata dan tolong disenandungkan lagu yang Mbak Yuni ingat tentang kata ini. Kita mulai. Yang pertama, kata semut. Malu aku malu, karena semut merah. Kisah kasih di sekolah. Di sekolah. Oke, Christian. Yang kedua, kata racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu.
Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Oh, Oke. Bill and Rod, Aribo. Oke. Yang ketiga, Aribo. kupu-kupu. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Memang beda ya karakter menyanyikannya seorang Yuni Shara nih. Gak ngerti lagi sih, kayak pengen harus nonton konsernya deh besok. ya, Mbak. Harus dong. Harus ya. Harus Mas Dandi, bernostalgia. juru Konsernya konsernya harus Mbak banget ditonton. Tadi Mas Hindu sempat Yuni. bilang kalau lagu di recycle itu tingkat kesulitannya akan 2 dan 3 kali lebih daripada lagu yang awal ya. Ini berarti kalau saya di konser ini bisa 5 kali karena lagunya udah sangat populer, dipopulerkan lagi sama Bunda, dipopulerkan lagi harus yang gimana untuk Harus konser. beda. Harus beda lagi. Tapi tanpa meninggalkan esensi lagunya yang Betul. sangat kuat banget. Orang itu nggak mungkin, semua lagu Bunda itu ada signaturenya. Kalau dulu bilang, oh aku nyanyi lagu bekas, enggak. Bunda itu play cover get original. Pertanyaannya Bun, di antara banyak musisi yang Bunda kenal udah sangar-sangarnya bagus lah gitu, kenapa aku? Pengen bisa tetap berinteraksi, tetap dengan ideku sendiri. Masih bisa menjabarkan, masih bisa fleksibel. Menurutku musik itu jangan matok gitu loh. Kan gak ada hal yang dipatok-patokin. Kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa, kita dari kecil menerima musik, terima barang jadi. Sebenarnya ini bisa diginiin nih, sebenarnya bisa diginiin. Aku butuh yang bisa itu, seperti itu gitu. Dan aku pikir gak banyak maestro yang seperti itu. Ini juga nanya ke dia, ke Den. Aku udah bisa ya nggak sih konser itu, ada yang nonton nggak ya gitu loh. Dan pertanyaan itu 7 tahun lalu sudah keluar. 7 tahun lalu, Dendi aku bisa nggak ya udah konser. Mari kita coba dulu, ada waktu itu ada gig di suatu tempat ya. Dengan 22 production number. Ternyata suara nggak turun, stamina tetap stabil. Di panggung juga hidup banget. Wah ini udah sih, ini kayaknya udah bisa nih. Dan kemudian 7 tahun lalu itu ada WhatsApp dari Bunda, Dendi aku mau konser. Tapi semesta bilang harus tahun ini ya. Waktu ya. 35, Kenapa harus tahun ini, Mbak? Ini sebenarnya anak-anak saya sih ya. Anak-anak saya tuh selalu bikin, Bunda bikin dong kayak gig gitu. Gak harus besar gitu. Saya tuh kan apa-apa anak-anak ya. Jadi seandainya anak-anak saya belum sebesar ini dan belum cukup sedewasa ini, mungkin ini juga nggak bakal terrealisasi gitu loh. Saya merasa ada kayak ruangan yang memang, oh anak-anak besar saya nggak harus ini lagi. Karena anak-anak saya terlalu kemelekatan sama anak-anak saya. Jadi saat ini kayak saya punya waktu untuk coba deh mikirin Bunda sendiri gitu loh. Kayak saya baru lihat bahwa sosok saya ini kok kayak saya sendiri kurang perhatiin. Jadi saya kerja aja gitu. Jadi sepanjang waktu itu saya kerja dari umur, bayangin lah dari umur berapa ya, 17 begitu saya bisa kerja itu. Awalnya itu pokoknya cari uang buat mama, terus kerja terus gitu sampai sekarang. Sampai anak saya bilang itu di waktu saya nganter anak saya masuk UGM. Saya dipanggil gitu, bertigaan ngobrol. Bunda kira-kira sampai kapan mau kerja? Bunda dari dulu kerja terus. Sampai kapan? Itu saya bilangnya, Bunda harus kerja nak. Bunda nggak tahu sampai kapan. Kalau memang orang-orang sudah nggak pengen dengar Bunda nyanyi ya pasti Bunda tahu diri untuk berhenti. Tapi selama masih bisa, masih banyak yang Bunda harus kerjain, yang Bunda harus urusin. Tapi waktu ulang tahun kemarin kan Kevin sama Selo sampai memprotes kan bahwa ibu ini bahkan ketika sakit pun masih bekerja terus-menerus. Saya belum selesai. Saya cuma punya satu kata-kata di hidup ini. Kuncinya adalah tahu diri. Di saat kita tahu diri semuanya itu mungkin
mungkin akan pas-pas aja gitu. Kalau yang anak-anak bilang, Bunda itu pulang kerja masih bersih-bersih, itu kesenangan saya memang. Saya nggak bisa lihat berantakan, pusing saya lihat berantakan itu. Tapi kalau bekerja untuk mendapatkan rezeki, memang saya harus upaya terus. Bukan saya misalnya orang, kalau wes cukup banget gitu mungkin nggak gitu-gitu amat, Pak. Tapi kan masih banyak yang diurusin. Untuk pendidikan pasti pengen lebih maju, ini pasti pengen lebih maju. Anak-anak saya juga masih proses yang pertama masih harus lanjut S2, yang kedua belum selesai sekolahnya. Berarti itu kan masih belum selesai, memang masih harus kerja. Kalau masih bisa kerja aja. Walaupun mungkin harus ditawari di politik gitu, mau nggak Mbak? Kira-kira. Kenapa Mbak Yuni? Enggak saya. Menurut saya nggak cocok ya. Mungkin orang bilang harusnya lu cocok banget gitu loh. Karena memang saya pemerhati juga politik. Saya juga memperhatikan politik itu kan bukan ininya saja, tapi figur-figur yang ada di situ. Bagaimana tentang kebijakan, bagaimana sikapnya, bagaimana cara mereka berstrategi dan lain-lain. Kita kalau ngomong sama mereka akan berstrategi, wah ini maksudnya kemana ini gitu. Saya nggak mau kelelahan untuk itu. Banyak hal-hal sumbangsi yang bisa dilakukan untuk negeri ini tanpa harus masuki dunia politik. Oke, singkat saja Kang Maman. 18 tahun menjadi single moms, pahitnya di mana? Stigma janda itu awalnya adalah menjadi berat. Karena di negara kita itu stigma janda itu dianggap menyeramkan ya. Di satu sisi kalau saya merdeka, tidak ada yang saya mintain izin untuk mengambil keputusan ini dan itu. Keduanya adalah bagaimana saya membuat diri saya bekerja dimanapun, semua yang hadir merasa aman, terutama para wanita. Jadi saya yang penting itu adalah ibu. Di mana sulitnya lagi adalah yang harusnya ditopang, ada yang tanggung jawab, saya kerjakan sendiri kan semuanya. Tepuk tangan untuk Mbak Yuni, strong woman. Oke, thank you banget Kang Maman, Mas Hindu dan juga Mas Dendi. Ya pasti ini konsernya akan seru banget ya. Boleh di-mention mungkin juga Mas Dendi untuk teman-teman atau pemirsa tentang konser 3553. Konser 3553 adalah ini adalah konser pagelaran pertama yang saya buat. Jadi perayaan kehidupan dan kreativitas saya selama menjalani 35 tahun saya berkarir. Kenapa dibuatnya 53 tahun? Waktu terbaik yang diberikan Tuhan adalah saat ini. Jadi saya jalankan di porsi usia saya sekarang. Terus konsep apa yang saya bawa adalah memang nanti Istora akan menjadi hijau itu memang ya itu Yuni. Jadi Yuni yang di rumah senang dengan tanaman, kopi dan lain-lain mungkin akan dijumpai di Istora. Terus adik saya ini sering konser, nggak ada kakaknya. Tapi di konser yang 3553 ini akan ada Krisdayanti adik saya. Yang nggak pernah lihat saya sama Yanti menyanyi akan ada di situ. Terus ada bintang-bintang penyanyi yang lain itu ada Ariel Noah. Buat saya itu juga banyak perempuan yang suka dengan sosok Ariel. Terus kemudian ada Pras Teguh, ada Nasar, ada Eka, ada Dendi sebagai musik director, produser musiknya adalah Dendi. Kemudian ada Om Yopi Item yang selama saya berkarir selalu ada. Dan ada gimmick-gimmick yang lain nanti. Seru pokoknya. Seru. Tanggal berapa Mbak? Tanggal 30 Agustus di Istora Senayan. Yeay, harus tonton ya. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Q&A. Semoga menginspirasi Anda. Kisah luar biasa dari Yuni Sara. Dan terima kasih juga para panelis. Tentu saja tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan kita akan jumpa di episode Q&A selanjutnya. Sebelum kita akhiri, ada persembahan spesial dari Yuni Sara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan Mbak Yuni. Terima kasih.
Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.